Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Novianti dari Prodi Manajemen Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Tahun ajaran 2021 ingin membahas tentang macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, pengertian ibadah dalam berbagai perspektif. Secara etimologis, kata ibadah merupakan bentuk masdar dari kata-kata abada yang tersusun dari huruf ain, ba, dan dal. Arti dari kata tersebut mempunyai dua makna pokok yang kelihatannya bertentangan atau bertolak belakang. Yang pertama, mengandung pengertian lin wa zul, yakni kelemahan dan kerendahan. Kedua, mengandung pengertian syidat wal kilas, yakni kekerasan dan kekasaran. Haji Abdul Muin Salim menjelaskan bahwa dari makna pertama diperoleh dari kata abada yang bermakna mamluk atau yang dimiliki dan mempunyai bentuk jamak abid dan ibad. Bentuk pertama menunjukkan makna budak-budak dan yang kedua untuk makna hamba-hamba Tuhan. Dari makna terakhir inilah bersumber kata abada ya'budu ibatan yang secara leklisal bermakna tunduk, merendahkan, dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah. Dalam bukunya Jalan Lurus Menuju Hati Sejahtera dijelaskan bahwa kata ibadah mengandung kemujmal dan kemudahan. Ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata abada dan yang serupa dan dekat maknanya adalah seperti kodo atau tunduk merendahkan diri, khosyo'a atau khusyuk, at-ta'ah atau mentaati, dan zal atau menghinakan diri. Sejalan dengan pengertian tersebut, T.M. Hasbi Asy-Siddiq juga menjelaskan bahwa ibadah dari segi bahasa adalah taat, menurut, mengikut, tunduk, dan doa. Menurut istilah, tidak disepakati tentang pengertian ibadah. Dengan demikian, ibadah secara terminologis ditemukan dalam ungkapan yang berbeda-beda. T.M. Hasbi Asy-Siddiq dalam mengutip beberapa pendapat ditemukan pengertian ibadah yang beragam. Misalnya, perspektif ulama tauhid mengartikan ibadah. M. Quraish Shihab menyatakan, ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengangguan yang bersemayam dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Rasa itu lahir akibat adanya keyakinan dalam diri yang beribadah kepada objek yang kepadanya ditunjukkan ibadah itu memiliki kekuasaan yang tidak dapat terjangkau hakikatnya. Pengertian-pengertian ibadah dalam ungkapan yang berbeda-beda sebagaimana telah dikutip dalam dasar kesamaan esensial, yakni masing-masing bermuara pada pengabdian seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengagungkannya, taat kepadanya, tunduk kepadanya, dan sempurnanya kepada Allah. Lalu kita ke macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama dari segi ruang lingkupnya. Dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni ibadah qosoh, yaitu ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua, ibadah ammah, yaitu
Semua penyataan dan perbuatan yang baik dilakukan dengan niat yang baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas, seperti makan, minum, bekerja, berbuat kebaikan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Yang kedua itu dari segi bentuk dan sifatnya. Dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, ibadah yang berupa perkataan, yakni tasbih, takbir, tahlil, doa, tadarus, Al-Quran, menyahuti orang yang sedang bersin, azan, istiqomah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti menolong orang yang tenggelam, jatuh, menyelenggarakan pengurusan jenazah, membela diri dari gangguan orang lain, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibadah yang dalam pelaksanaannya berupa menahan diri, seperti puasa, itikaf, bermubasyarah, wukuf di Arafah, ihram, menahan diri untuk menggunting rambut dan kuku ketika haji. Nah, yang keempat, itu ibadah yang bersifatnya menggugurkan hak, seperti membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya, memaafkan kesalahan orang yang bersalah. Nah, itu contohnya. Lalu yang ketiga dari segi waktu dan keadaannya. Dilihat dari segi waktu dan keadaannya, Habib As-Siddiq membagi kepada 36 macam. Dari artikel ini ditulis sebagaimana, yakni 10 macam diantaranya adalah yang pertama itu mu'adah, yaitu ibadah yang dikerjakan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syara. Contoh, melaksanakan sholat 5 waktu dan masih dalam batas waktu yang ditetapkan, sehingga sholat disebut ada. Yang kedua itu mu'ad, yaitu suatu ibadah yang dikerjakan dengan diulangi sekali lagi dalam waktu untuk menambah kesempurnaan. Contoh, melaksanakan sholat secara berjamaah dalam waktunya telah melaksanakan secara munfarid atau sendiri pada waktu yang sama. Yang ketiga itu makdi, yakni ibadah yang dikerjakan setelah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Syara ibadah ini merupakan ibadah pengganti dari ibadah yang tertinggal, baik dengan sengaja maupun tidak, seperti karena sakit, tertidur, maupun dalam perjalanan. Ibadah ini disebut dengan qada. Yang keempat, muwakkat, yakni suatu ibadah yang dikaitkan dengan syara, dengan waktu tertentu dan terbatas, seperti sholat 5 waktu, bahkan termasuk puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, mutlak, yaitu ibadah yang sama sekali tidak dikaitkan dengan waktu yang ditentukan oleh syara, dengan waktu yang terbatas, seperti membayar kafarat sebagai hukuman bagi yang melanggar sumpah. Yang keenam, muasa, yaitu ibadah yang lebih luas waktunya dari waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban yang dituntut oleh waktu itu. Seperti sholat 5 waktu, maksudnya seseorang diberikan hak mengerjakan sholat di awal waktu, pertengahan, dan akhir, asalkan setelah selesai melaksanakan belum berakhir waktunya. Yang ketujuh itu muayyan, yaitu seperti ibadah tertentu yang dituntut oleh syara, seperti kewajiban atas perintah sholat, sehingga tidak boleh digantikan dengan ibadah lain sebagai alternatif pilihannya. Yang kedelapan, mudayak,
yaitu ibadah yang waktu sepanjang dan sebanyak yang difardukan dalam waktu itu, seperti puasa dalam puasa Ramadan, hanya dikhususkan untuk puasa wajib dan tidak diperbolehkan mengerjakan puasa yang lain pada waktu itu. Yang kesembilan, mukhayal, yaitu suatu ibadah yang boleh dipilih salah satu dari yang diperintahkan, seperti kebolehan memilih antara beristinja dengan air atau batu, kemudian atau memilih kafarat, sumpah dengan memberi makan orang miskin, atau memerdekakan hamba Allah. Yang ke-10, gairu muhada, yaitu ibadah yang tidak dibatasi oleh kadarnya, oleh syara, seperti mengeluarkan harta di jalan Allah, memberi makan orang musafir. Lalu kita ke hikmah adanya hidayah. Hukum ibadah ditulis yakni 5 macam. Yang pertama itu tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Ia telah mengetahui segala sifat-sifat yang dimilikinya dan lebih besar dari segala yang ada, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat mengunggulinya. Yang kedua itu memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia melihat kemurahan dan keindahannya, muncullah dorongan untuk beribadah kepadanya. Sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Ketika manusia menjalankan ibadah sebagai sesuatu kewajiban, ada kalanya muncul ketidakikhlasan, terpaksa, dan ketakutan akan balasan dari pelanggaran karena tidak dapat menjalankan kewajibannya. Yang ketiga itu terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya kesucian yang kuat sehingga yang dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan, tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Ibadah ibarat sebuah baju yang harus selalu dipakai dimanapun manusia berada. Yang keempat, berjiwa sosial. Ibadah menjadi seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia dapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakan. Yang kelima itu tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Tetapi karena kecintaan manusia yang begitu besar terhadap keduniawian, menjadikan dia lupa dan kikir akan hartanya. Berbeda dengan hamba Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dawam menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia menyadari bahwa miliknya bukan haknya, tetapi ia hanya memanfaatkan untuk keperluan semata-mata sebagai bekal di akhirat yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan untuk keperluan umatnya. Ya, sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.